Halo Pisces, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah. Biasanya atas adalah untuk Anda, tapi mungkin bisa juga terbolak-balik posisinya. Sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa Juli Anda? Seseorang di atas, seseorang di bawah, seseorang di atas ini mungkin sudah tidak yakin dalam hubungan ini, merasa ada kecurangan dalam hubungan ini, merasa ketidakjujuran, merasa tidak ada kepastian, hanya dipermainkan saja, dipenuhi dengan banyak pertanyaan, hubungan yang dia rasa tidak seimbang. Dia sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan ini, tapi mungkin tidak membuat orang yang ada di bawah mungkin melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan dalam hubungan. Dalam hal ini mungkin kesetiaan, arogansi. Semacam itukah? Orang yang ada di bawah ini tampak sekali orang yang semena-mena, orang yang kaku, keras. Semacam itu. Beberapa dari orang yang ada di bawah, entah kenapa Temperance di sini, sepertinya juga sudah masa bodoh dengan hubungan ini, sudah tidak peduli lagi. Saya rasa di sini atas bawah ini penuh dengan hubungan ini, penuh dengan ganjalan dalam hati, dan berakibat menjadi apa yang kita baca tadi. Hubungan yang atas berpikir seperti itu, yang bawah berpikir seperti itu, dasar memang kaku, yang di bawah memang kaku, kemudian terjadi sesuatu yang pada akhirnya saling menjadi ganjalan dalam hati. Hubungan renggang, satu ke sana, satu ke sini. Bahkan ada mungkin, entah kenapa, Five of Cup di sini lebih mengacu pada orang yang ada di bawah. Entah kenapa seperti menyesal sudah berada dalam hubungan ini. Merasa dipermainkan, bimbang, tidak jujur, tapi masih berusaha untuk hubungan ini tetap ada. Yang di bawah semau-maunya sendiri, kaku, arogan, tidak mau mendengarkan, tapi dia melakukan itu karena ganjalan dalam hati yang membuat dia menyesal. Saya rasa dengan adanya Nine of Pentacles di sini, lekat hubungannya dengan keuangan kah? Entah kenapa orang yang ada di bawah ini menjadi seperti yang saya baca, karena dia merasa dimanfaatkan saja. So I got the point. Karena orang yang ada di bawah ini merasa hanya dimanfaatkan saja, mungkin dia sudah memenuhi segala yang diinginkan, tapi mungkin bisa juga orang yang ada di atas ini, intinya adalah hanya memanfaatkan secara keuangan. Mungkin semacam itu. Pada akhirnya berubah sikap. Dan orang yang dari atas pun berpikiran seperti itu. Merasa tersakiti.
Semoga bisa dipahami. Jadi ya, yang di bawah ini berubah sikap. Saya rasa dia orang yang cukup setia, cukup sebenarnya ingin menyenangkan pasangan. Tipenya semacam itu, ingin melindungi, ingin menyenangkan, dan itu sudah dilakukan. Tapi mungkin sesuatu terjadi, masalah keuangan, dan dia merasa hanya dimanfaatkan saja, maka dia berubah menjadi tidak peduli lagi dalam hubungan ini. Ya. So, merasa tersakiti. Pada akhirnya, sama-sama merasa tersakiti karena berubah sikap. Orang yang di atas merasa tersakiti dan dipermainkan karena mungkin aliran dana, dalam hal ini jika urusannya dengan dana, mungkin aliran dana sedikit tidak lancar seperti biasanya, atau memang dikurangi, bisa juga seperti itu, atau mungkin orang yang ada di atas ini melakukan pemborosan, pada akhirnya ada pengurangan dana, atau bahkan berhenti karena dia merasa hanya dimanfaatkan saja, dan ya berakibat justru orang yang ada di atas tidak menyadari bahwa mungkin dia boros, menyadari segala kesalahannya. Tapi justru berpikiran dia dicurangi, dia dipermainkan, sudah tidak didengar lagi, sudah tidak dituruti lagi, sudah tidak diperhatikan lagi. Jika urusannya standar perhatian yang dia maksudkan adalah materi, ya semacam itu. Bisa juga dia merasa seperti itu karena aliran dana sudah tidak selancar dahulu. Merasa secara materi, secara dana sudah diabaikan, dikurangi, tidak dipenuhi. Merasa seperti itu. Okay. Ya. So, di sini ada perasaan kesakitan. Kesakitan di sini lebih dimiliki oleh orang yang ada di bawah. Kesakitan karena dia merasa hanya dimanfaatkan secara keuangan saja atau apapun yang dibutuhkan oleh orang yang ada di atas. Dan sudah menyadari. Okay. Baiklah. Two of Pentacles. Di sini saya rasa apakah orang yang boros untuk Two of Pentacles. Mungkin orang yang ada di bawah sudah pernah menyampaikan isi hatinya. Jangan boros. Mungkin karena situasi keuangan tidak baik. Atau iya, semacam itu. Tapi mungkin orang yang dari atas hanya masuk kiri keluar kanan. Hanya mungkin bisa memanajemen keuangan sementara saja. Karena di sini ada the Fool, mungkin masih kekanak-kanakan dalam hal memanajemen keuangan minim. Page of Pentacles, the Fool Page of Pentacles. Okay. Tanggung jawab dalam hal keuangan minim. Six of Cups. Seseorang yang manja, seseorang yang harus dituruti apa yang dia mau. Ya, jika tidak dituruti, maka ngambek, maka bersungut-sungut, maka ya marah, semacam itukah? Mungkin sudah disampaikan ini dan itu, tapi ya Eight of Pentacles tetap seperti itu, kurang pengertian.
Dalam hal keuangan di sini yang dilihat hanya mungkin kepuasan terhadap diri sendiri. Ya. So, tidak dituruti merajuk. Semacam itu. Bersungut-sungut. Five of Swords. Kemudian yang bawah berubah sikap. Kemudian saya rasa di sini mencurigai apakah kemana aliran dana. Biasanya sampai lancar. Sekarang tidak lancar lagi. Kemana aliran dana? Terjadi kecurigaan. Sudah tidak mendapatkan support keuangan dan apapun yang dia butuhkan. Merasa tidak dicintai lagi. Back of Pentacle. Stres. Ya, karena semua mungkin yang dia dapatkan pada waktu itu sudah tidak dia dapatkan, maka dia cukup stres dan berpikir macam-macam tadi. Ya, memang orang yang dari bawah sengaja melakukan itu. Dia menjadi kaku. Dia menjadi tegas. Mungkin di sini untuk strength dia menjadi tegas. Dahulunya hanya mungkin diberikan credit card, mungkin unlimited, mungkin debit card selalu terisi. Mungkin sekarang sudah tidak lagi. Strength, temperance. Temperance aliran, sebuah aliran yang saya katakan dia sudah membatasi semua itu. Beberapa dari mereka merasa dimanfaatkan atau hanya berada di toxic relationship. Itu yang membuat orang yang ada di bawah melakukan pembatasan. Six of Wands. Di sini dana dia ada. Dia simpan, saya rasa di sini bukan mengalir ke tempat lain atau ke tempat yang aneh-aneh. Tidak. Dia simpan. Pekerjaan yang cukup mapan untuk orang yang ada di bawah, tidak ada masalah sebenarnya untuk hal keuangan. Memang dia sengaja simpan. The Magician. Bukan untuk memperkaya diri, bukan. Hanya saja mungkin jika ini suami istri masih berpacaran, ya, dia hanya apa istilahnya yang hanya diporoti saja. Semacam itu. Untuk suami istri mungkin ada anak, mempersiapkan, dia simpan untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Daripada habis dihambur-hamburkan. Semacam itu saya rasa. Bukan tidak sayang, bukan, justru orang yang ada di bawah ini memikirkan masa depan. Hari ini dapat 100, habis 100, bahkan 120. Mungkin tipe orang yang ada di atas. King of Wands. Ya, pembagian keuangan. Tetap dia menyimpan semua itu untuk melakukan manajemen keuangan. Mungkin di sini bisa juga aliran tadi saya mengatakan mengenai aliran mungkin tidak lancar, tidak terpenuhi 100%, apapun itu, apakah memang keuangan atau hal lainnya, bukan dia mengabaikan, tapi dia melakukan manajemen. So baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.